Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini dari kelas 3 Manajemen 6 pagi dengan NIM 21010102009, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen penampu Dr. Ronald Aprianto, SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya. Untuk yang pertama yaitu analisis perbandingan kepuasan konsumen terhadap pelayanan dan kualitas produk pembelian secara online dan offline. Yaitu pertama, bakso Mas Yoga. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep pemasaran modern mengalami perubahan dengan menetapkan konsumen sebagai perhatian utama. Produsen berlomba-lomba untuk sebisa mungkin dapat bersaing dengan kompetitor lain. Konsumen pun harus bersifat selektif dan kritis untuk membeli barang yang akan dibeli. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa puas konsumen terhadap pelayanan kualitas secara online dan offline. Metode survei. Kerliger 1973 menyatakan bahwa penelitian adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antara variabel-variabel sosiologi maupun psikologi. Neumul Welarance menyatakan penelitian survei adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di usaha kuliner yaitu bakso dan mie ayam Mas Yoga yang memiliki 3 cabang berlokasi. Di cabang yang pertama di lokasi Sultan Mahmud Baharudin II, Tanah Priuk, cabang kedua di Satelit, dan baru saja buka cabang ketiga di Jalan Taba Cemekeh. Bakso dan mie ayam Mas Yoga buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, adanya perbedaan kepuasan konsumen tersebut banyak faktor yang melatar belakanginya. Di antaranya yaitu bahwa dengan membeli online mengharuskan seorang konsumen harus datang langsung ke penjual. Hal tersebut bagi seseorang yang sibuk kerja atau tidak ada waktu enggan belanja secara online. Saran, untuk bakso dan mie ayam Mas Yoga, sebaiknya lebih aktif untuk memasarkan produknya secara online, agar konsumen yang tidak bisa datang langsung ke lokasi dapat membeli menu yang diinginkan. Yang kedua, analisis perbandingan kualitas produk makanan, martabak Pacenongan dan martabak Nedia, dan pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Yang pertama, pendahuluan. Pada saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Begitu banyak kreatif dan inovatif serta ide-ide dari mereka. Ide itu bisa muncul dari beberapa usaha yang sudah ada maupun usaha yang belum ada. Di kota Lubuk Linggau ini sudah banyak mengembangkan bisnis makanan. Semua pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk makanan mereka yang ditawarkan itu adalah produk makanan yang terbaik. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Dan yang keempat, mempengaruhi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali. Metode survei. Menurut Muhammad Musdalam, bukannya dalam berjudul metodologi penelitian, survei memiliki arti pengamatan, penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu persoalan di dalam suatu daerah tertentu. Hasil penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas berdasarkan hipotesis penelitian, yaitu membahas pengaruh kualitas makanan, kualitas pelayanan, pilihan menu, harga, tempat terhadap kepuasan pelanggan, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali, serta meneliti lebih lanjut pengaruh terhadap kualitas makanan, pelayanan terhadap niat berkunjung kembali.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, harga yang sesuai dengan kualitas, harga yang mencerminkan citra produk, harga bersaing dengan harga produk yang lain, dan harga yang paling penting, harga terjangkau bagi pelanggan dan semua orang. Produk yang diinginkan konsumen adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan, produk yang berkualitas, baik, aman, sehat, dan kemasannya menarik. Yang kedua, sarannya. Untuk martabak Nadia, sebaiknya membuat tempatnya agak sedikit luas, agar pembelinya merasa nyaman, serta memperbaiki kualitas pelayanan agar pelanggan merasa tersanjung. Martabak Pacenongan juga harus mempertahankan kualitas terhadap pelayanan pelanggan. Yang ketiga yaitu analisis perbandingan promosi produk menggunakan metode advertising dan sales promosi. Pendahuluan. Dalam hal karir atau pekerjaan, promosi adalah mengacu pada kenaikan tingkat atau posisi karyawan dalam struktur organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, promosi adalah peningkatan pangkat karyawan dan mempertahankan posisinya di sebuah perusahaan. Sedangkan dalam aktivitas pemasaran, promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa hingga bisa menarik minat masyarakat atau pembeli. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan seberapa besar pengaruh promosi produk dengan menggunakan metode iklan dan metode sales promosi pada minumim. Metode survei. Klinger 1973 menyatakan bahwa metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang diambil dan dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan variabel sosiologi dan psikologi. Hasil survei. Hasil survei ini disurvei di Minumim Linggau di Jalan Taba Cemekeh. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, metode promosi yang cukup menarik perhatian adalah dengan menggunakan iklan. Karena mereka mengiklankan produk tersebut sangat menarik dan pengambilan fotonya pun sangat bagus. Yang kedua, berbagai ragam produk yang disediakan cukup menarik konsumen. Karena harganya yang pas di kantong, memiliki cita rasa yang khas dan pastinya enak untuk dinikmati, yang sesuai dengan slogannya, minuman enak gak harus mahal, sehingga konsumen akan membelinya sesuai kebutuhan. 3. Harga yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dipromosikan. Tetapi, jika ingin membelinya lewat online, maka harganya akan sedikit mahal. Saran, untuk banner yang dipasang harus dikeluarkan atas dipasang di depan toko, agar bisa lebih menarik konsumen. Dan sebaiknya disediakan meja agar konsumen dapat duduk dan konsumen bisa merasa nyaman. Sehingga konsumen yang lewat pasti akan mampir karena penasaran melihat toko yang itu ramai dan bisa lebih ramai lagi biasanya. Berikutnya nomor 2, yaitu public figure dengan menggunakan iklan di media cetak. Saya mencontohkan iklan sabun Biore. Segmentasi. Pemasaran yang menjadi target di produk Biore adalah ke bawah, menengah, ke atas. Karena PT KO juga menginginkan untuk menarik minat masyarakat dari hati, khususnya masyarakat menengah dan ke bawah, sehingga kedepannya dapat memberikan keberuntungan penjual yang tinggi pada perusahaan. Penargetan, yakni seluruh remaja sampai dewasa, dari wanita dan laki-laki di Indonesia yang memiliki daya beli yang sangat tinggi dan mengutamakan kualitas dan jaminan kesehatan. Serta produk ini dipasarkan di pasar-pasar tradisional, pasar modern, agen-agen, swalayan, dan warung kecil pun. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan pendesanan produk yang memenuhi kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Positioning Biore adalah pemimpin pasar pada industri sabun pembersih wajah dan sabun mandi yang belum tergantikan. Hal ini terbukti dengan memiliki pangsa pasar yang cukup besar pada industri sabun, pembersih wajah, dan sabun mandi. Di antara sabun pembersih wajah dan sabun pembersih mandi lainnya. Hal ini dikarenakan strategi promosi yang digacar serta komitmen perusahaan
untuk terus menjaga kualitas terhadap produknya. Jadi menurut pendapat saya, sebagai brand besar, Biore tentu memiliki banyak lini produk, mulai dari sabun mandi, facial wash, scrub, dan banyak jenis lainnya. Untuk metode iklan, yang pertama, dia dapat menginformasikan pasar, menjelaskan pelayanan yang tentang suatu produk yang belum tersedia. Yang kedua, mengusulkan kegunaan baru, mengoreksi kesan dengan selasi. 3. Suatu produk mengurangi kecemasan. 4. Memberitahukan pasar pembeli tentang perubahan harga, membangun cita rasa perusahaan, menjelaskan cara kerja suatu produk. Demikian penjelasan UAS, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.